Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sintia Mutia Sufi dengan NIM 211F10378. Saya dari kelas A2 Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argapura Jember. Di sini saya akan mendeskripsikan film berjudul I Am Sam sebagai tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Disabilitas Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah seorang laki-laki bernama Sam, yang mana Sam ini menderita disabilitas intelektual yang membuatnya selalu bersikap dan berperilaku seperti halnya anak berusia 7 tahun, padahal dia sudah berusia dewasa serta memiliki keluarga, yaitu seorang istri dan anak. Sam hidup selayaknya orang-orang biasa, di mana dia memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan tentunya dengan keterbatasan yang dia miliki, dia tidak bisa menjalankan hari-hari sebagaimana sempurnanya manusia awas pada umumnya. Sam bekerja sebagai pelayan di salah satu kafe di dekat rumahnya, tentunya untuk menghidupi dirinya dan juga keluarganya. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa istri Sam akan melahirkan anak pertamanya. Menyadari kelainan yang dimiliki oleh suaminya, istri Sam pun meninggalkan suaminya begitu saja ketika perjalanan mereka pulang dari rumah sakit menuju rumah. Istri Sam meninggalkan Sam di pinggir jalan pada saat menantikan bus bersama putrinya yang berada di gendongan Sam. Sam pun yang kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan, di mana dia bingung antara memilih untuk mencari istrinya yang telah pergi entah kapan tanpa dia sadari, atau memilih untuk menaiki bus yang sudah dia tunggu sedari tadi yang baru datang. Namun akhirnya Sam hanya memilih untuk berjalan kaki menuju rumahnya karena dia sudah tidak tahu, merasa kesulitan dengan pilihan yang ada pada dirinya. Permasalahan demi permasalahan mulai terjadi di kediaman Sam, di mana dia mulai mendapati bayinya menangis pada tengah malam yang sebelumnya dia tidak pernah merasa terganggu pada jam tidurnya. Pada saat itu Sam berusaha untuk menggantikan popok bayi milik putrinya, dan dia menggunakan peniti untuk memasangkan popok bayi kepada putrinya, dan tentu saja itu adalah cara yang salah dan mengakibatkan popok bayi itu tidak bisa terpakai dengan rapi di pinggang putrinya. Menyadari dia telah salah dalam memakaikan popok kepada putrinya, keesokan harinya Sam pun memberikan diapers untuk anaknya agar mempermudah dirinya dalam menggantikan popok ketika nanti anaknya akan menangis pada malam hari. Namun yang terjadi, hari demi hari anaknya pun tidak berhenti menangis setiap malam dan membuatnya kebingungan. Dan hal tersebut tidak luput dari perhatian tetangga Sam bernama Annie, dan membuatnya menelpon Sam pada saat itu juga karena merasa kebingungan dan mencurigai apa yang telah dilakukan Sam terhadap anaknya. Annie pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Sam, seperti halnya di mana ibu dari anak tersebut, dan Sam hanya dapat menjawab ibu dari anak ini tidak mau mengakui dia sebagai anaknya. Lalu Sam pun meminta tolong kepada Annie untuk membantunya dalam mengurus anaknya tersebut. Dan akhirnya Annie pun bersedia dan menyuruh Sam untuk mengantarkan anaknya ke rumahnya pada saat itu juga. Annie pun turut memberikan saran kepada Sam untuk mengatur kegiatan hari-harinya, seperti halnya bangun pagi, memberikan sarapan untuk putrinya, lalu menitipkan anaknya kepada Annie, dan kemudian berangkat kerja. Hal itu sudah bisa dilakukan Sam dengan baik, dan hingga pada suatu malam datanglah teman-teman Sam untuk menjenguk putrinya. Dan bisa dilihat dari film tersebut bahwa teman-teman Sam sepertinya sama-sama memiliki keterbatasan seperti Sam. Meski begitu, teman-teman Sam tetaplah teman-teman yang baik dan memiliki rasa kasih sayang yang cukup tinggi.
hingga mereka tidak segan untuk membantu Sam ketika kesulitan dalam merawat. Hari demi hari dilalui Sam bersama putrinya yang bernama Lucy, dan sesekali ditemani oleh teman-teman Sam yang juga turut menyayangi Lucy dengan baik. Mereka bermain dan menjalani hari-hari dengan sangat menyenangkan. Lucy pun berkembang dengan sangat baik dan menjadi gadis yang periang dan sangat ceria. Hari demi hari Lucy tumbuh sebagai gadis yang sangat pintar. Dia pun sangat menyayangi ayahnya, sekalipun dia mengetahui bahwa ayahnya tidak sama dengan ayah lain pada umumnya. Lucy pun seringkali membantu ayahnya ketika kesulitan dalam memesan makanan di restoran yang biasa mereka kunjungi, ataupun dalam berbelanja bulanan di supermarket yang biasa mereka datangi. Lucy juga tidak segan untuk memaklumi ketika ayahnya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan. Sampai pada suatu waktu tibalah hari ulang tahun Lucy, di mana Sam mengadakan pesta ulang tahun untuk Lucy dan mengundang beberapa teman sekolah Lucy dan juga teman-temannya. Pada saat itu para tamu datang dengan sangat berbahagia, dan tibalah salah satu teman Lucy yang mana pada lain waktu teman Lucy tersebut pernah diundang Lucy untuk bermain di rumahnya. Namun pada saat itu teman Lucy melihat bahwa ayah Lucy tidak seperti ayah-ayah pada umumnya, bahkan tidak bisa membuatkan makanan kesukaan Lucy pada saat itu. Dia pun mengejek ayah Lucy dan mengatakan bahwa dia bukan ayahmu, dia hanya ayah angkatmu. Dia menerima bahwa ayahnya itu memang memiliki keterbatasan. Mendengar pernyataan dari temannya itu, dia tetaplah bersedih dan turut kasihan kepada ayahnya yang memiliki keterbatasan terhadap intelektualnya. Lalu pada keesokan harinya, teman Lucy yang mengetahui bahwa Sam tidak sama seperti ayah pada umumnya, membuat orang tua dari teman Sam tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Perlindungan Anak di sekitar rumah Sam, dan membuat mereka mendatangi rumahnya dan melihat langsung kondisi Sam dengan Lucy di rumahnya. Dan tentu saja ketika Dinas Perlindungan Anak sampai di kediaman Sam, mereka mendapati adanya Lucy sebagai anak yang dijaga oleh Sam, sebagai orang tua yang tidak memenuhi kriteria sebagai orang tua yang baik, di mana dia tidak memiliki intelektual yang bagus dan bersikap seperti anak kecil. Padahal pada saat itu Lucy berusia 8 tahun dan Sam terus-menerus bersikap seperti anak berusia 7 tahun, dan itu tentunya akan membuat mereka meragukan apakah Sam ini benar-benar bisa merawat Lucy dengan baik atau tidak. Sampai pada akhirnya pihak berwenang pun membawa Lucy ke tempat penitipan anak untuk memeriksa beberapa kondisi dari Lucy dan juga Sam. Lalu diputuskanlah dari pihak berwenang bahwa Lucy akan diberikan orang tua asuh, sementara Sam akan bisa mengunjungi Lucy hanya 1 kali dalam 2 minggu dalam jangka waktu. Mendengar hal itu, Sam pun tidak terima dan mengajukan keringanan terhadap pengadilan, dan hal itu juga membuat Sam terlibat masalah yang lebih berat lagi, di mana dia harus memperjuangkan hak Lucy sebagai anaknya agar tidak diberikan kepada orang tua asuhnya. Dan pada saat persidangan pertama pun, Sam yang sangat terbatas dalam intelektualnya sangat kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim ataupun dari pengacara pihak berwajib. Tentunya pada persidangan pertama Sam pun dinyatakan kalah dan Lucy harus menetap di rumah penitipan anak, sementara calon orang tua asuh dari Lucy pun sudah membawa pengacara untuk menghadapi persidangan selanjutnya. Sementara Sam masih juga melawan persidangan itu dengan segala keterbatasannya, dan dia hanya memiliki teman-temannya yang sama-sama memiliki keterbatasan dalam intelektualnya, sehingga tidak cukup mampu kuat untuk melawan orang tua asuh dari Lucy.
Sampai pada akhirnya Sam pun turut memiliki pengacara yang dimana pengacara tersebut tidak kalah baik dibanding pengacara yang dimiliki oleh orang tua asuh Sam yang bernama Rita. Pengacara ini awalnya merasa kebingungan dan tidak mau membantu Sam karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rita dan mempersulit Rita dalam proses pengumpulan bukti-bukti bahwa Sam masih pantas untuk menjadi orang tua yang bisa merawat Lucy. Sekalipun sudah dibantu dengan pengacara ternama seperti Rita, Sam tetap kesulitan dalam melawan calon orang tua asuh dari Lucy, di mana pada saat persidangan tetap saja Sam dimintai penjelasan dan penguatan dari pernyataan dirinya sendiri bahwa dia masih pantas dan mampu untuk menjadi orang tua dan mendidik Lucy. Dan hal itu yang juga sangat dibingungkan oleh Rita selaku pengacara dari Sam, sehingga membuat Rita berinisiatif untuk mengajarkan Sam bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ketua hakim ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengacara pihak calon orang tua asuh dari Rita. Dan benar saja hal itu cukup membantu, tapi tetap tidak bisa memberikan hasil yang lebih baik karena pada saat hendak menuju ke persidangan, Sam harus mendatangi tempat kerjanya terlebih dahulu. Sementara ketika sampai di tempat kerja, dia pun bekerja seperti biasanya dan lalai atau lupa dengan jam persidangan yang sudah dijadwalkan. Dia pun akhirnya panik sehingga dia lupa melepas celemek barista yang dia kenakan. Hingga akhirnya dia sampai di persidangan dengan pakaian compang-camping bersama dengan celemek kerjanya. Dan hal itu membuatnya panik dan kehilangan kefokusan sehingga dia kehilangan apa saja yang telah dipelajarinya sebelumnya. Namun dengan berusaha semaksimal mungkin, dengan usahanya untuk menggunakan intelektualnya, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim ketua. Namun kenyataan tidak bisa dipungkiri bahwa Sam memanglah memiliki keterbatasan yang membuatnya kesulitan dalam mengasuh Lucy yang semakin lama semakin beranjak dewasa. Dan bagaimana bisa seorang anak diasuh oleh orang tua yang memiliki mental anak-anak sedangkan dia memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang terus-menerus bagus. Namun selama Sam bersama Lucy, dia merawat Lucy dengan sangat baik, bahkan memberikan seluruh kasih sayang yang ia miliki untuk Lucy. Dan hal itu membuat Lucy merasakan kasih sayang Sam yang tidak didapatkannya dari orang lain. Lucy sangat menyayangi Sam hingga membuatnya tidak mau dipisahkan dari ayahnya, sekalipun dia mengetahui bahwa ayahnya memiliki kekurangan yang membuatnya tidak sama dengan ayah pada umumnya. Namun pihak berwenang tetap saja melanjutkan keputusan mereka untuk memberikan Lucy kepada orang tua asuh yang baru. Dan hal itu tentunya membuat Sam dan Lucy sama-sama kehilangan bagian dari kehidupan mereka karena mereka sudah lama hidup bersama, sementara hari-hari yang mereka jalani tidak seperti hari-hari biasa yang kita jalani, di mana Lucy dari kecil sudah bersama orang tua yang memberikan semua yang ia miliki, memberikan sekuat tenaga apa-apa yang ia miliki dengan di tengah-tengah keterbatasan ayahnya itu. Dan disitulah Lucy dapat merasakan ketulusan yang dimiliki oleh ayahnya dan tidak dapat merasakan kasih sayang sebesar ayahnya pada orang tua asuhnya yang baru. Dan hari demi hari dilalui Sam dengan penuh kesedihan, sementara Rita, pengacara Sam, tetap menjalani hubungan baik dengan Sam. Sesekali ia mengunjungi rumahnya untuk sekedar menjenguk Sam dan menanyakan kabarnya. Dan pada akhirnya mereka saling bertukar cerita dan mencari jalan keluar agar Sam tidak terus-menerus murung dan meratapi kesedihannya saat kehilangan Lucy. Sampai pada suatu hari akhirnya Sam memutuskan untuk pindah rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy, dan hal tersebut pun diketahui oleh Lucy.
yang mana membuat Lucy tidak segan-segan untuk mengunjungi ayahnya karena dia sangatlah rindu setelah sekian lama dipisahkan oleh pihak berwenang dengan orang tua kandungnya. Setiap malam Lucy kabur dari rumahnya untuk sekedar mengunjungi rumah Sam dan tidur bersama ayahnya. Dia rindu dibacakan dongeng oleh ayahnya itu, dan pada awalnya orang tua asuh Lucy tidak menyukai kegiatan Lucy yang dimana bisa dikatakan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Sam dibandingkan dengan orang tua asuhnya di rumah. Namun akan tetapi orang tua asuh Lucy pun menyadari bahwa bagaimanapun mereka memperlakukan Lucy dengan baik, naluri orang tua dengan anak tidak bisa digantikan oleh apapun, karena Sam dengan segala keterbatasannya memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Lucy. Dia hanya memiliki keterbatasan dalam intelektual tapi tidak dengan keterbatasan hati nurani dan kasih sayang. Sampai pada akhirnya orang tua asuh Lucy memutuskan untuk mengembalikan Lucy kepada Sam, namun mereka memutuskan pula untuk tetap membantu bagaimana Sam akan membesarkan Lucy ke depannya. Dan pada akhirnya mereka pun hidup dengan damai, di mana Lucy bisa hidup bahagia dengan ayah kandungnya, namun tetap mendapatkan hak-hak dia sebagai anak dari orang tua asuhnya. Sekian deskripsi film berjudul I Am Sam dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.